lihat kananmu, lihat kirimu, belakang, depanmu. Ada nggak kawan yang nggak datang hari ini? Nggak ada. Datang semua? Ya, alhamdulillah. Berarti semuanya sehat ya. Makanya hari ini semuanya bisa sekolah. Belum belajar, ibu mau tahu dulu perasaan kamu hari ini, ya? Perasaan kamu hari ini apa? Kalau ibu hari ini, ibu lagi bahagia. Karena ibu lagi bahagia. Di sini ada 3 emoji ya. Ini emoji apa, Nak? Bahagia, senang ya. Ini emoji sedih. Ini karena Bu Wina hari ini lagi senang, maka ibu tuliskan nama ibu di sini. Bu Wina ya. Sekarang ibu mulai dari Dinda dulu. Dinda ke depan, tuliskan perasaannya hari ini. Siapkan pulpennya. Ya. Ayo lanjut. Ganti. Rupanya Dinda sama kayak ibu lagi bahagia juga hari ini, Dinda. Ayo lanjut. Lagi bareng dia senyum-senyum. Ayo tulis lagi yang lain. Lanjut terus. Ayo lanjut terus, Nak. Lanjut terus. Oke, terima kasih anak-anak ibu yang hari ini sudah berani menyuarakan perasaannya. Ini yang senang hari ini ada 20 orang. Ya, ada 20 orang. Hari ini yang sedih nggak ada. Tapi ibu penasaran sama yang marah ini. Kok bisa marah hari ini ya? Ada Indra, ada Ujan, Fatih, Nafisa, Zahira. Ya, kira-kira ini marahnya kenapa? Siapa marahnya? Tadi berantem sama temannya. Ya, nggak boleh seperti itu ya. Baik, minggu kemarin kita udah belajar tentang komputasional, berpikir komputasional. Ada yang masih ingat? Apa itu berpikir komputasional? Ada yang masih ingat? Berpikir komputasional, angkat tangannya Nak kalau menjawab. Berpikir logis dan sistematis. Iya ya. Berpikir komputasional itu berpikir logis dan sistematis serta terstruktur. Ya. Pernah nggak kamu di sini kesulitan? Misalnya ingin buat sesuatu tapi nggak jadi atau nggak bisa karena kamu nggak tahu caranya. Pernah ya? Misalnya bikin apa? Bikin layangan. Mau bikin layangan ya cuman bingung ya kan? Apa dulu ya? Ya kan? Apa dulu yang dikerjain ya? Itu tadi karena kita kurang paham ya. Nah, hari ini ibu akan mengajak kamu, kita akan mempraktekkan, mensimulasikan bagaimana cara berpikir komputasional yang terstruktur, yang logis dan sistematis. Tujuannya apa? Kita belajar itu hari ini. Lihat semua ke depan. Tujuannya hari ini agar kamu nanti mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, agar kamu mampu menerapkan pemecahan masalah secara sistematis. Dan yang ketiga, nanti kamu mampu menuliskan instruksi yang logis dan terstruktur menggunakan kosakata atau kalimat yang sederhana. Ya, baiklah hari ini kita akan membuat project. Tahu burger semua? Pernah makan burger? Ya. Rasanya bagaimana? Ada yang nggak suka burger? Semua suka ya. Hari ini kita akan bikin burger. Tapi burgernya tiruan ya, burgernya burger kertas, bukan burger beneran. Jadi kamu bilang ada rotinya berapa lembar? 2. Iya, roti burgernya ada 2 lembar. Udah siapin ya. Gambar kertas yang berbentuk roti 2 lembar nih ya. Kemudian ibu juga udah siapin telur. Ya, telur. Kemudian udah siapin apa Lina? Daging. Selada. Oke, dengarkan. Hari ini kita akan membuat project membuat burger dengan
burger ini nggak jadi? Bisa, bisa ya, bisa burger ini nggak jadi. Semuanya lihat ibu ya. Kenapa bisa nggak jadi? Kemungkinan terbesar adalah ketika langkah-langkahnya salah, ketika langkah-langkahnya kurang akurat, ketika instruksinya kurang tepat, maka nanti pasti nggak jadi. Ya, misalnya nih ibu adalah koki ya, koki yang ingin membuat burger, tapi instruksinya tidak sistematis atau instruksinya enggak tepat, sehingga pasti nanti akan ada kekeliruan. Ibu akan mempraktekkan instruksi yang salah. Ambil roti, letakkan di atas meja. Ambil daging, letakkan di atas meja. Ambil telur, letakkan di atas meja. Ambil selada, letakkan di atas meja. Ambil roti lagi, letakkan di atas meja. Sekarang pertanyaannya, apa ini jadi burger? Ya. Kenapa bukan jadi burger? Salah. Karena tidak tidak menumpuk kan? Kenapa bisa salah? Karena apa dia salah? Instruksinya? Iya, karena instruksinya salah. Ya, makanya burgernya nggak jadi. Sekarang tugas kamulah membuat instruksi yang benar biar burgernya ini menjadi tumpukan burger yang semestinya. Paham? Untuk membuat proyek kita, maka ibu perlu membagi kamu ke dalam 4 kelompok ya. Kita bagi 4 kelompok ya. Ya. Ambil satu, jangan dibuka. Ayo teruskan. Jangan dibuka dulu. Baik ya, hitungan ketiga kita buka sama-sama. 1, 2, 3, buka. Yang kelompok 1 dengan 1, kelompok 2 dengan 2. Kalau tadi ibu mencontohkan instruksinya bersalahan, makanya burgernya nggak jadi. Dan tugas kamu sekarang bikin burger, tapi instruksinya yang tepat. Ada 4 kode rahasia. Ibu ulang ya, ada 4 kode rahasia yang mau kita terapkan di cara membuat burgernya. Dan di atas sama letakkan. Nah, inilah 4 kode rahasia atau 4 kata rahasia yang mau kamu pakai ketika nanti membuat instruksi. Agar apa? Agar instruksinya tepat. Agar nanti ketika membuat burgernya tidak bersalahan. Ya. Instruksinya pakai 4 kode rahasia tadi ya. Ambil, letakkan. Ambil, letakkan. Letakkan meja, satu lagi di atas. Ya, itu yang digunakan untuk membuat kalimat instruksinya ya. Kelompok 2 yang jadi koki, kelompok 1 yang jadi robotnya. Ya, bawa tadi potongan-potongan bahan-bahan burgernya bawa. Potongan-potongan. Bawa kelompok 1, bawa potongan-potongan burgernya. Nah sekali, ini kamu susun dulu di meja. Nah, kamu susun dulu. Duduk ya, Nak, duduk ya. Yang
satu sesuai instruksi. Sekarang robotnya berhasil nggak membuat burgernya? Susunannya roti, telur, selada, daging, roti. Udah benar nggak susunan burgernya? Tadi burgernya dibikin kelompok 1, robotnya yang dari kelompok 2. Ternyata setelah dibuat sesuai instruksi, burgernya jadi dengan sempurna. Kenapa bisa jadi dengan sempurna? Karena instruksinya? Iya, karena robot bekerja sesuai instruksi. Oke, terima kasih Koki dan robot. Tepuk tangan. Sekarang kelompok 3 dan 4. Kelompok 3 yang instruksi, kelompok 4 yang jadi robotnya. 1, 2, 3. Ambil 1 lembar roti, letakkan di atas meja. Ambil 1 potong daging, letakkan daging di atas roti. Ambil 1 potong selada, letakkan di atas daging. Ambil 1 buah telur, letakkan telur di atas selada. Ambil 1 lembar roti, letakkan roti di atas telur. Oke, kita periksa dulu. Sukses nggak burgernya yang punya kelompok 3 ini ya? Roti, telur, selada, daging, roti. Jadi ya burgernya ya? Kenapa burgernya jadi dengan sempurna? Karena instruksinya benar dan karena robotnya bekerja sesuai instruksi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kelompok 3 dan 4. Udah, tadi kita sudah buat simulasi membuat burger ya. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan kita hari ini? Membuat instruksi. Instruksinya bagaimana yang dibuat? Harus apa? Harus jelas. Harus apa lagi instruksi itu dibuat? Harus bagus bukan? Harus benar. Instruksinya harus benar, ya kan? Coba kalau instruksinya salah, jadi nggak tadi? Tidak. Jadi dalam membuat instruksi harus benar. Sama seperti seorang koki, ya kan? Pernah kan lihat resep di Google kan? Itu langkah-langkahnya berurut apa enggak? Coba kalau kokinya salah-salah membuatnya, apa yang terjadi? Misalnya mama kita mau bikin rendang, tapi yang dilihat di Google instruksinya bahan-bahannya bersalahan, jadi enggak? Ya mungkin bisa jadi, bisa aja jadi, tapi mungkin rasanya nggak enak, ya kan? Entah dagingnya keras, ya kan? Banyak lah pokoknya kesalahan-kesalahan. Makanya kalau kamu jadi koki atau jika kamu nanti ingin melakukan kegiatan apapun, maka ikuti instruksinya dengan benar. Jadi tadi hari ini kita dapat pelajaran yaitu membuat instruksinya harus logis, harus sistematis, harus terstruktur ya, instruksinya ya, instruksinya. Sama seperti kamu juga mau pergi sekolah, pakai baju, pakai di kan di sekolah. Apakah kamu pakai itu sepatunya dulu? Apakah yang dipakai tasnya dulu? Apa dulu dipakai? Iya, baju dulu kan dipakai kan?
pulang ke rumah, kita berdoa dulu ya agar selamat sampai di rumah. Berdoa dimulai.